Nah, pertanyaannya adalah apakah rupiah telah mencapai titik keseimbangan baru atau equilibrium baru di level 16.000 per dolar Amerika Serikat seperti sekarang? Teman-teman kontan, selamat bertemu kembali dengan saya Hasbi Maulana, wartawan kontan. Kita bertemu dalam program Membaca Kontan. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari-cari artikel di Kontan Business Insight. Kontan Business Insight adalah satu produk media kontan. Nah, ini media berbayar ya. Jadi untuk membacanya Anda harus berlangganan. Sebagai imbalan atas kesediaan Anda membayar, artikel ini bersih dari iklan, jadi kita bisa lebih fokus untuk menyimak isinya. Oke, kita akan mencari-cari artikel yang menarik untuk kita baca bersama. Kita cari-cari, ini kayaknya menarik. Artikel dengan judul titik keseimbangan baru rupiah diyakini ada di 16.000 per dolar Amerika Serikat. Artikel ini ditulis oleh reporter Bidara Pink dan editor Teddy Gumilar. Ayo kita coba bedah apa yang ada di dalam artikel tersebut. Jadi teman-teman, nilai rupiah ini kan saat ini itu sudah melemah sejak pertengahan April 2024 lalu ya. Sejak pertengahan bulan lalu menembus level 16.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, ini setelah sekitar sebulan rupiah masih diperdagangkan di kisaran tersebut. Meskipun Bank Indonesia sebagai bank sentral ya telah menaikkan suku bunga acuan, tapi kurs rupiah itu tetap ada di kisaran 16.000 per dolar Amerika Serikat pada hari-hari ini ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah rupiah telah mencapai titik keseimbangan baru atau equilibrium baru di level 16.000 per dolar Amerika Serikat seperti sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Beberapa ekonom yang dihubungi kontan mengungkapkan pendapat mereka. Salah satunya adalah Teguh Rifki, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPMFEB Universitas Indonesia. Nah, menurut Teguh Rifki ini rupiah memang sudah mencapai level keseimbangan baru dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ya, yaitu di kisaran 15.900 sampai 16.100 per dolar Amerika Serikat. Nah, adanya titik keseimbangan baru ini memiliki aspek positif maupun negatif. Positifnya adalah sekarang ada semacam patokan yang membantu pelaku usaha untuk memproyeksikan nilai kurs rupiah terhadap falas, terutama para pengusaha eksportir maupun importir ya. Kalau eksportir dan importir itu kan sangat berkaitan dengan nilai kurs di dalam perencanaan bisnis mereka maupun hedging. Kemudian tapi di sisi lain ada aspek negatifnya dengan keseimbangan baru di sekitar 16.000 itu berarti mempengaruhi APBN 2024 karena level 16.000 per dolar AS ini di atas asumsi dasar makro yang dipakai sebagai benchmark di APBN gitu. Jadi mungkin harus ada penyesuaian. Ekonom lain juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai kurs rupiah di level seperti sekarang, yaitu David Sumual ya, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia atau BCA. Menurut dia memang kemungkinan rupiah sedang berada di titik keseimbangan baru dalam jangka pendek di level 16.000 per dolar Amerika Serikat ini. Nah, namun demikian pergerakan kurs rupiah ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kebijakan moneter Amerika Serikat, geopolitik Timur Tengah, dan faktor internal yaitu inflasi, neraca perdagangan, suku bunga Bank Indonesia. Keseimbangan ini menurut David Sumual masih kondusif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran 5% sampai 5,2% secara tahunan. Ada ekonom lain, Banjaran Surya Indrastomo, Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia. Nah,
Pak Banjaran ini belum memastikan apakah rupiah memang sudah mencapai equilibrium baru. Karena dinamika politik dan ekonomi global masih menjadi faktor utama pergerakan kurs. Namun demikian, menurut Banjaran diperlukan kebijakan yang menguntungkan untuk tetap mendorong ekspor, menahan impor, dan menarik devisa. Bank Indonesia perlu berkolaborasi dengan pemangku kebijakan fiskal, yaitu Kementerian Keuangan. Kira-kira begitu, teman-teman kontan, artikel yang kita baca dari insight.kontan.co.id. Bagi kita pembaca awam atau masyarakat umum, kurs rupiah dan dolar ini cukup relevan juga, terutama bagi Anda misalnya yang sedang menabung untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah haji lewat jalur ONH Plus misalnya. Kan umumnya biro-biro perjalanan haji penyelenggara ONH Plus ini mematok tarif dalam bentuk nilai dolar ya. Jadi Anda bisa ngitung-ngitung sekarang kira-kira berapa rupiah yang harus disiapkan, berapa ratus juta yang harus disiapkan. Ketika kurs sekarang di kisaran 16.000 rupiah ini, apalagi jika kurs ini kemudian bertahan hingga beberapa bulan atau beberapa tahun mendatang. Bagi Anda yang mempunyai anak yang sekolah di luar negeri dan harus memberi uang saku dalam bentuk dolar, ya ini juga mungkin kalkulatornya harus hitung-hitungan kalkulatornya harus diperbarui. Kalau setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu masih menggunakan ancar-ancar kurs 14.000 rupiah per dolar atau 15.000 rupiah per dolar. Nah sekarang mungkin lebih amannya, lebih konservatif kalau Anda menggunakan kurs 16.000 rupiah per dolar. Oke, begitu saja teman-teman. Kontan, sampai bertemu dengan bacaan artikel-artikel di harian Kontan, di Kontan Business Insight maupun di kontan.co.id yang lain. Sampai jumpa.